Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Syukur para Allah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Stefanus Charles. Bapak Ibu yang terkasih bisa menyapa saya Charles. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang telah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti katekesi kita pada malam hari ini. Tentunya saya merasa bersyukur karena banyak Bapak Ibu yang rela meninggalkan pekerjaannya demi untuk mengikuti katekesi kita pada malam hari ini. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bahwa tema katekesi kita kali ini itu tentang pentingnya keterlibatan umat dalam perayaan Ekaristi. Bahwa tema ini pertama-tama ingin mengajak kita semua untuk bisa memaknai perayaan Ekaristi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu melalui perkataan, perbuatan ataupun melalui relasi kita dengan sesama. Dan perlu diketahui juga bahwa dalam Ekaristi juga kita menerima Kristus sendiri yang sungguh-sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur. Maka dari itu, marilah kita bersatu dan mengarahkan seluruh hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu pembuka. Ekaristi Sakramen Maha Kudus, tubuh Tuhan dalam rupa roti. Santaplah rezeki umat Allah yang berjilat dan menuju surga. dalam nama Bapa dan Nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, syukur dan terima kasih kami ucapkan kepada atas segala berkat, atas segala penyertaan, sehingga Engkau telah mempersatukan kami kembali di tempat ini dalam keadaan sehat. Terima kasih pula ya Tuhan yang ucapkan kepadamu karena pada kesempatan ini kami mau mengadakan kegiatan katekesi kami tentang pentingnya keterlibatan umat dalam perayaan Ekaristi. Ya Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, sertailah kami dalam proses katekesi pada kesempatan ini, kiranya katekesi kami dapat berjalan dengan lancar. Ke dalam tangan-Mu kami sampaikan doa ini, lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, berikutnya kita masuk kepada sisi pendalaman cerita atau menimba sisi pendalaman cerita. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk dengan senang hati mendengar cerita yang akan saya bacakan pada kesempatan ini. Karena begini Bapak Ibu saudara-saudari, setelah saya membacakan ceritanya, ada pertanyaan yang akan saya berikan kepada kita semua. Bagaimana, sudah siap mendengarkan ceritanya? Siap. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tema cerita kali ini akan saya bawakan itu tentang belajar dari Kevin Juan Vira, penyandang difabel yang gigi berdoa di gereja. Itu temanya Bapak Ibu. Bahwa nama remaja yang selalu hadir dalam misa hari Minggu di gereja itu adalah Kevin Juan Vira. Banyak orang yang mengagumi akan kegigihannya untuk tidak pernah absen mengikuti perayaan Ekaristi Kudus. Hal ini membuat banyak orang ingin segera berkenalan dengan dia. Dan benar, setelah mengenal lebih dekat, remaja dipanggil Kevin itu menyimpan kisah yang sangat menarik. Pada tahun 2013 lalu, waktu itu Kevin masih berumur 10 tahun, Kevin sempat tinggal di Yayasan Bakti Luhur Malang. Yayasan ini bergerak dalam bidang pendidikan dan pendampingan anak-anak difabel. Selama tinggal di sana, Kevin belajar di SLB Bakti Luhur. Ketika masuk SLB Bakti Luhur, Kevin belum menerima sakramen permandian. Dia baru dibaptis ketika duduk di kelas 4 SD atau saat berusia 10 tahun.
Jadi Kevin menjadi Katolik bukan karena baptisan bayi. Bapak Ibu saudara-saudari, masa tinggalnya di Bakti Luhur tidaklah terlalu lama. Saat itu dia memutuskan untuk kembali ke tempat tinggalnya, ke daerah asalnya yaitu ke Pandaan, untuk bisa menetap bersama ibunya yang sudah berusia lanjut. Bagi banyak orang, Kevin tidak hanya mengagumkan karena rajin ikuti misa dalam kondisi badan yang harus disangka dengan 2 tongkat. Remaja ini juga mengagumkan karena perjuangannya dalam menyelesaikan pendidikannya. Kini Kevin sudah duduk di bangku kelas 3 atau kelas 12 SMA. Sejak lahir, Kevin mengalami lumpuh otak yang membuatnya tidak bisa berjalan normal layaknya orang yang tidak berkebutuhan khusus. Oleh sebab itu, dalam menjalani kegiatan sehari-harinya, khususnya untuk berjalan, Kevin harus menggunakan 2 tongkat sebagai penyangga tubuhnya. Sebagai penyandang difabel, Kevin tak luput dari kecenderungan perilaku manusia normal tertentu terhadap kaum difabel. Dia pernah terkena aksi perundungan alias dibully dari manusia yang menganggap dirinya lebih normal. Itu terjadi saat dia tinggal di Bakti Luhur. Kevin juga menceritakan sikap gereja yang cukup baik dan peduli terhadap ibunya dan dirinya sebagai penyandang difabel. Ketika ibunya sakit selama 3 tahun, ada warga gereja yang mengantarkan komuni kudus ke rumahnya. Dan kedatangan orang-orang gereja tak hanya untuk itu. Mereka juga menjenguk dan memberikan bantuan material. Bahkan gereja juga memperhatikan pendidikan agama Kevin yang bersekolah di sekolah negeri sekarang ini. Pelajaran hidup bagi sebagian orang diperoleh dari semangat Kevin untuk selalu menjumpai Yesus melalui perayaan Ekaristi. Bagi banyak orang, berjumpa dengan Kevin di gereja Santa Teresia Pandaan yang berada di wilayah Kuskupan Malang merupakan rahmat yang sungguh meneguhkan dan menginspirasi, terutama bagi orang yang dianugerahi kesempurnaan fisik seperti kita-kita ini. Kevin telah memberikan contoh bahwa mereka yang diciptakan Tuhan dengan kondisi tidak sempurna dalam menjalani kehidupan, terutama kegiatan rohani. Dia bagaikan mengajak orang untuk selalu menjumpai Yesus melalui perayaan Ekaristi, melalui doa-doa pribadi, adorasi, serta mewartakan sukacita kerajaan Allah di tengah dunia. Sebagai pengikut Kristus, Kevin juga mengajak orang untuk semakin peka dan terbuka melakukan tindakan kasih yang nyata, diiringi usaha yang tidak pernah berhenti untuk mengembangkan simpati dan daya empati, serta kemampuan berbela rasa kepada para penyandang difabel atau mereka yang sedang menderita dan berkekurangan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, itulah cerita yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Bagaimana, sudah mendengar ceritanya? Sudah. Apakah sudah jelas atau butuh baca ulang atau bagaimana? Sudah jelas. Oke, terima kasih kalau begitu. Jadi setelah kita mendengarkan secara bersama-sama tadi ceritanya, berikutnya kita masuk ke pendalaman ceritanya. Oke, saya mohon untuk berikan perhatian ke sini semua dan dengar baik-baik apa pertanyaan yang disampaikan oleh saya sebagai tim fasilitator. Oke, pertanyaan pertama dari saya, Bapak Ibu saudara-saudari, setelah kita mendengarkan cerita tersebut, bagaimana perasaan dari kita semua? Apakah senang, sedih, atau bagaimana? Silakan, kesempatan saya berikan. Baik, pertama saya berikan kepada saudara Narsi untuk memberikan tanggapannya. Silakan. Baik, terima kasih Kakak Fasilitator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Berkaitan dengan perasaan, yang pertama saya merasa sedih terhadap Kevin. Saya sedih karena dia tidak seperti kita-kita yang lain. Dia menyangkut sebuah penderitaan kanker otak yang menyebabkan dia lumpuh dan tidak bisa berjalan. Yang kedua, perasaan terharu. Saya terharu begitu banyak perhatian dari gereja
perhatian dari gereja yang memberi dia bantuan, misalnya dia sekolah di SLB dan juga memberikan dia komuni setiap hari Minggu atau juga pas kunjungan-kunjungan lain. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jawabannya sangat bagus dan sangat menarik. Oke, terima kasih sekali lagi. Mungkin ada teman-teman lain yang silakan selalu dari. Terima kasih kepada kakak fasilitator berkaitan dengan kira-kira bagaimana perasaan dari berkaitan dengan cerita yang telah dibacakan. Yang menurut saya bahwa saya merasa bangga dan terus sekali bagaimana seorang yang memiliki keterbatasan masih memiliki semangat untuk kegiatan-kegiatan gereja seperti itu. Dan saya juga berpikir bahwa semangat dari si Kevin yang memiliki keterbatasan ini juga akan menjadi contoh juga buat kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Jawabannya bagus dan menarik. Dan saya berpikir untuk pertanyaan pertama, untuk pertanyaan pertama kita sampai di sini karena masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya, setelah mendengar cerita tadi, kira-kira apa pesan dan kesan yang ingin kita petik dari cerita tersebut? Silakan Bapak Ibu. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Bali untuk menyampaikan komentarnya. Oke, baik, terima kasih kepada kakak fasilitator. Setelah mendengar cerita yang saya sampaikan, perasaan saya itu sedikit sedih dan sedikit bangga gitu. Tapi saya lebih lebih bangganya gitu. Kenapa bangga itu? Karena memang itu seorang siapa namanya, penyandang disabilitas itu tidak bisa berjalan gitu. Tetapi hal yang paling kita tiru dari si penyandang disabilitas ini adalah dia bisa menerima komuni gitu. Dan ketika saya berpikir ke belakang itu, di punya kampung itu kalau ada yang cacat apalagi yang ODG gitu, tidak ada yang mau menerima komuni gitu. Karena mereka berpikir bahwa kami orang yang tidak lengkap gitu secara fisik gitu. Tapi apa yang telah diceritakan oleh saudara fasilitator tadi, saya merasa bangga dan merasa terharu karena dia selalu memberikan dirinya itu kepada Tuhan, di mana dia itu menerima komuni setiap hari yang telah diberikan oleh pihak gereja. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Bagus sekali jawaban dari Bapak ini tadi. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin memberikan pendapatnya. Silakan. Saudari Narsi, silakan. Oke, baik, terima kasih sekali lagi berkaitan dengan pesan yang dapat kita ambil dari cerita yang telah dibacakan tadi. Yang pertama, mengajarkan kita untuk sikap sabar dalam menghadapi segala tantangan. Yang kedua, kita harus memiliki rasa bersyukur dan berterima kasih atas terutama fisik yang telah kita terima sekarang dari Tuhan. Karena masih banyak di luar sana yang menderita karena kekurangan atau menderita karena fisik yang kurang sempurna. Jadi kita harus bisa bersyukur atas fisik yang telah kita terima dari Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan para Ibu Narsi yang telah memberikan jawabannya. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga untuk mendalami ceritanya. Bahwa seperti yang kita ketahui, tentu kita juga mempunyai pengalaman yang setara dengan cerita di atas. Baik sekali kalau Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih menyaringkan pengalaman membantu orang atau menolong orang dimanapun kita berada. Kesempatan saya berikan. Kesempatan berikut saya berikan kepada saudara Minus untuk menyampaikan pengalamannya. Silakan saudara. Baik, terima kasih kepada saudara fasilitator yang telah memberikan kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan sharingkan pengalaman yang terjadi di dalam keluarga saya sendiri. Korbannya adik saya sendiri, adik di bawah saya. Dia pada sejak lahir dia lahir normal, dan pada usia merangkak dia juga melatih berdiri. Dia menopang di batu. Pada saat dia menarik batu, tiba-tiba batu jatuh di dirinya perut. Akhirnya
setelah lama kami tidak tahu karena kejadiannya dengan saya punya adik sepupu yang jaga dia, dan dia tidak menceritakan kepada kami bahwa dia telah ditiris batu pada saat mengaku berdiri tadi. Dan beberapa bulan kemudian dia mengalami bengkak perut. Setelah itu kami pikir bahwa ini biasa, dan kami tidak tahu bahwa dia itu ada jatuh batu di hidupnya perut. Setelah sebenarnya usia berjalan dan dia tidak bisa berjalan, dan di rumah kami pikir bahwa itu karena pengaruh orang-orang di kampung, karena begini ada yang niat jahat yang ingin mencelakakan kita. Jadi kami pergi di orang-orang yang tahu mengobatinya, dan tidak ada niat sama sekali untuk datang ke rumah sakit. Dan pada usia 2 tahun, dan itu hari pada saat bengkaknya sudah mulai besar sekali, dan datang ke rumah sakit, sampai di sini hasil periksanya bahwa dia lipat usus, dan itu sudah parah sekali. Pada saat di rumah sakit, pas mau suntik obat operasi, dia tidak punya daya tahan tubuh, jadinya dia punya tubuh biru semua, warna biru semua, macam blau gitu. Jadi dokter tidak sanggup untuk operasinya, dan mereka bilang nanti kami sedot semua cairan di dalamnya. Ketika dia punya daya tahan tubuh sudah kuat, baru kami lanjutkan operasi. Dan setelah itu mereka bilang karena kondisinya membaik, bisa dirawat di rumah, karena di rumah sakit juga pada saat itu belum ada yang BPJS itu yang kartu Indonesia Sehat. Dan kami rawat di rumah. Sampai di rumah ada beberapa komunitas khususnya dari gereja yang menanggapi, karena melihat kondisi adik saya. Kebetulan itu hari adik saya masih di biara, jadi banyak teman-teman dari biara yang mengunjunginya lalu memberikan hadiah. Itu hari dia datang ke kursi roda dari biara saya untuk membantu dia mengaku berjalan. Namun dia tidak bisa berjalan karena dia punya urat-urat itu sudah tidak berfungsi lagi, sudah tidak bisa lagi. Dia punya kaki sudah lembek semua, dan pada saat usia 5 tahun, yang lain-lainnya semua, dia punya teman-teman angkatannya masuk sekolah, dia mengalami sakit lagi, dan sakit itu lumayan lama, dan kami bawa lagi ke sini. Sampai di sini dokter bilang untuk penanganannya kami tidak bisa, coba pakai obat kampung sih. Dan setelah sampai di rumah 2 bulan sampai di rumah, akhirnya dia meninggalkan kami semua. Jadi pengalaman ini saya rasa bahwa banyak keterlibatan dari komunitas gereja yang membantu dalam mengobatinya, khususnya dalam membantu dia dalam untuk melatih jalan. Namun karena Tuhan berkehendak lain bahwa dia memanggil di usia ini. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Wilus yang telah menceritakan pengalamannya sangat menarik bagi saya, dan juga saya terharu mendengarnya. Baik, mungkin ada lagi teman-teman, silakan. Ibu Eli, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya hanya ingin mengirimkan sedikit pengalaman berkaitan dengan bagaimana cerita seorang anak yang bisu, dan secara fisiknya dia tidak tumbuh sempurna seperti manusia lainnya. Jadi ini terjadi di kampung saya di Gula, bahwa dia itu terlahir memang dia juga terlahir dari seorang ibu yang memang secara psikologisnya juga tidak sempurna. Jadi dia itu
dia itu bisu, dia tidak bisa berbicara seperti kita ini. Dia hanya bisa mengeluarkan suaranya itu lewat menangis dan berteriak. Dan dia juga itu tidak bisa, maksudnya tidak, umurnya sudah yang lahir seumuran dengan dia sudah tumbuh dewasa, tapi dianya itu masih begitu saja fisiknya. Dan beberapa tahun yang lalu, ketika punya kakak laki-laki masuk biara, khususnya di biara kami di Ruteng ini, jadi dia akhirnya dia dan beberapa temannya berkunjung ke keluarga tersebut dan menganjurkan agar anak itu dirawat di SLB. Tetapi karena ada beberapa pertimbangan, jadi kalau dari neneknya itu setuju dengan apa yang dianjurkan, tetapi anaknya itu karena mungkin tidak bisa jauh dari mamanya dan keluarganya, dia itu tidak mau. Jadi dia sempat memang dia bawa di SLB, dan sampai di sini tidak sampai berapa jam lah, dia nangis terus. Akhirnya sebenarnya kakak putuskan untuk bawa kembali kepada pihak keluarga. Tetapi bahwa melihat keadaan ini, biara kami itu ada memberikan sedikit sumbangan waktu itu, dan bukan hanya itu juga dari pihak pemerintah dari desa juga ada memberi sumbangan, dan dari pihak medis juga, dari pustu juga ada. Baik, terima kasih kepada Ibu Erin yang telah menyampaikan pengalamannya. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, itulah beberapa pengalaman dan juga pendapat kita tentang makna Ekaristi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, pendapat dan juga pengalaman yang disampaikan oleh Bapak Ibu saudara terkasih itu sangat bagus dan sangat luar biasa dan menarik. Bapak di situ dari pengalaman yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua tadi mau mengajak kita semua supaya bisa memaknai Ekaristi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan salah satu contoh atau tindakan memaknai Ekaristi dalam kehidupan sehari-hari itu melalui tindakan kita misalnya menolong orang sesama yang menderita. Dan persis itu tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua tadi. Berikutnya kita akan masuk ke pendalaman kitab suci. Jadi teman-teman, saya minta satu orang untuk membacakan sabdanya. Bacaannya dari surat pertama Rasul Paulus bab 11 ayat 17 sampai 28. Saya minta satu orang yang membacanya. Silakan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu sudah membuka teks kitab sucinya? Sudah, Pak. Kalau sudah, saya beri kesempatan kepada Ibu Putri untuk membacakan sabdanya. Silakan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah
dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, terima kasih kepada Ibu Putri yang telah membacakan teks kitab sucinya. Berikutnya kita masuk ke sesi pendalaman isi kisah suci. Oke, Bapak Ibu saudara-saudari, dalam sesi ini ada 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertanyaan yang pertama, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan yang barusan dibaca tadi, kira-kira ayat mana yang sangat menarik dan sangat menyentuh hati Bapak Ibu sekalian? Silakan, kesempatan saya berikan. Saya. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada Saudara Bali. Silakan. Oke, baik, kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang menjadi ayat terkesan buat saya di sini itu ayat terakhir, yang dimana berkata, "Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Oke, baik, ini adalah satu ayat yang sangat menarik buat saya pribadi. Mungkin dengan teman-teman mungkin bagaimana? Karena di sini adalah kita harus menerima tubuh dan darah Kristus. Itu sebenarnya itu harus setiap hari, begitu. Karena nafas kita itu ada satu santo mengatakan bahwa nafas kita itu ibarat tubuh Kristus, gitu. Kalau tubuh Kristus itu hilang, nanti nafas kita juga hilang. Berarti kita orang yang sebut namanya, dia sudah kembali, gitu. Nafasnya sudah kembali pangkuan Bapa, gitu. Berarti dia tidak ada lagi, gitu. Dan itu pun Ekaristi yang kita terima setiap hari. Kalau kita tidak menerima Ekaristi itu, berarti itu ada hal yang kurang di dalam diri, gitu. Dan seperti yang ceritakan oleh saudara Charles tadi, bahwa ada seorang penyandang diabetes itu mengalami kekurangan dalam diri, tapi dia tetap menerima Ekaristi Kudus, gitu. Meskipun itu ada pemberian dari gereja, tapi dia itu punya niat yang tinggi itu supaya dia itu bisa menerima tubuh Kristus di setiap saat. Gitu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Blasius yang telah memberikan jawabannya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya, silakan. Baik, terima kasih kepada fasilitator. Menurut saya ayat yang menarik menurut saya di sini itu pada ayat 19, sama seperti yang disampaikan oleh saudara Bale tadi. Dijelaskan bahwa dikatakan bahwa kalau barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dan saya berpikir juga bahwa ini kita sebagai orang-orang Katolik, ini kita hanya mengikuti ke gereja itu hanya supaya kita boleh menerima tubuh Tuhan saja. Kita tidak
belum ada kesiapan, misalnya orang yang pergi gereja itu hanya lakukan setengah-setengah itu setelah bacaan atau apa, mereka kadang hanya misalnya sekedar formalitas saja. Dan ini bahwa menurut saya ini sangat jelas juga sebagai renungan juga buat kita semua yang hadir di sini, supaya kita jangan menerima Tuhan itu setengah-setengah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Olit yang telah menyampaikan jawabannya. Saya berpikir Bapak Ibu untuk pertanyaan ini kita sampai di sini karena saya berpikir apa yang disampaikan oleh saudari Olit dan juga saudara Pada tadi sudah mewakili jawabannya ada di pikiran kita masing-masing. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaannya, kira-kira apa pesan teks kitab suci bagi kita dalam menghayati Ekaristi dalam kehidupan sehari-hari? Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Narsi untuk menyampaikan Oke, komentar. baik. Terima kasih fasilitator. Menurut saya makna dari Ekaristi itu yang pertama itu makna Ekaristi itu tidak hanya berkaitan dengan iman, tapi bagaimana perbuatan kita sehari-hari dalam menghayati Ekaristi itu sendiri. Misalnya saling membantu dan menolong bagi orang-orang lain yang sedang dalam kesusahan, dan juga hidup saling mengisi kekurangan dari yang berkekurangan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada lagi? Ibu Liv, silakan. Kata fasilitator, menurut saya makna Ekaristi itu menurut saya juga terutama juga dari bacaan kitab suci yang telah dibacakan tadi itu, bahwa Ekaristi itu sebagai sarana atau sumber keselamatan bagi hidup kita, bukan hanya hidup kita sebagai jasmani, tapi juga dalam kehidupan rohani kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Ibu Liv tadi. Mungkin ada lagi? Satu lagi, silakan. Ibu Putri, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pesan yang dapat diambil dari teks bacaan kita pada malam hari ini adalah kita kembali kepada makna Ekaristi itu sendiri, bahwa Ekaristi merupakan bentuk kasih dan cinta Yesus kepada kita melalui penebusannya dengan mengorbankan tubuh dan darahnya demi menebus kita semua. Jadi perayaan Ekaristi ini merupakan perayaan yang sangat penting dan agung. Jadi oleh karena itu dalam memaknai perayaan Ekaristi ini kita jangan setengah-setengah. Misalnya dalam mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, jangan hanya karena sebagai formalitas, bahwa itu adalah sebuah kewajiban yang semata-mata hanya karena saya menganut agama Katolik, bukan seperti itu. Tapi kita harus memaknai perayaan Ekaristi itu secara lebih mendalam. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Ibu Putri dan juga Bapak Ibu yang terkasih, bahwa setelah saya refresh mendengar jawaban yang disampaikan tadi, bahwa jawabannya itu sangat bagus dan sangat menarik semua. Bahwa singkatnya kita harus bisa memaknai Ekaristi dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang telah dijelaskan oleh kita semua tadi, misalnya melalui membantu sesama yang menderita atau turut mengambil bagian dalam kehidupan mereka. Baik, berikutnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ada penegasan dari saya. Yang pertama, Ekaristi merupakan sumber dan puncak seluruh kehidupan orang Kristiani. Bahwa melalui Ekaristi kita bisa menjumpai Kristus sendiri dalam rupa tubuh dan darah Kristus. Di dalam Ekaristi kita melihat penderitaan Kristus sebagai akibat dari dosa-dosa kita, sehingga kita terdorong untuk menghindari dosa tersebut. Dengan pertobatan itu, selanjutnya kita dapat bertumbuh dan dengan berakar pada Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Sebab melalui Ekaristilah, terutama dalam kurban ilahi Kristus, terlaksana karya penebusan kita. Yang ketiga, dengan demikian Paulus menekankan kepada kita bahwa Ekaristi sebagai sakramen hidup sehari-hari. Ekaristi itu mesti nampak dalam perbuatan kita, seperti yang telah dijelaskan tadi, bisa membantu orang yang menderita. Sebagai orang Kristiani sejati, kita harus bisa menjadikan Ekaristi sebagai
jiwa, dan nafas kehidupan kita. Hal itu harus nampak dalam tingkah laku kita setiap hari, baik itu melalui perkataan, perbuatan, ataupun pekerjaan kita. Dengan begitu, Ekaristi bisa memberikan makna tersendiri dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, barangkali itu beberapa penegasan yang dapat saya sampaikan. Berikutnya kita masuk ke tahap berikut, yaitu tahap aksi konkret atau rancangan tindak lanjut. Pada tahap ini, saya mengajak kita semua untuk bisa merunding, menyampaikan kira-kira apa rancangan tindak lanjut sebagai puncak dari kegiatan katekesi kita nanti. Bahwa dalam rancangan dalam hal ini ada satu pertanyaan dari saya. Pertanyaannya, kira-kira kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan keterlibatan umat dalam perayaan Ekaristi? Kesempatan saya berikan kepada saudara Minus. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saudara fasilitator. Tawaran yang dapat saya ajukan yang pertama itu mengadakan katekesi seperti ini, meningkatkan menyadarkan umat tentang makna Ekaristi itu sendiri. Jadi dalam katekesi seperti ini kita mengambil poin bahwa Ekaristi itu bukan hanya sekedar simbol dan bagaimana kita menerima tubuh dan darah Kristus, tapi kita mengambil makna dan poin-poin penting dari Ekaristi tersebut. Kita betul-betul menghayati apa yang kita sambut atau kita terima dalam perayaan tersebut. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Milus yang telah memberikan jawabannya. Mungkin masih ada lagi? Ibu Narsi, silakan. Oke, baik, dari saya aksi konkret atau wujud nyata dari tindakan kita dalam perayaan Ekaristi itu misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan KOR dengan sepenuh hati. Ketika kita mengikutinya dengan sepenuh hati, maka itu sebagai salah satu tindakan kita dalam perayaan Ekaristi. Karena bernyanyi dengan baik adalah salah satu cara kita, atau bernyanyi juga menjadi salah satu cara kita untuk memuji Tuhan melalui nyanyian. Dan juga misalkan menyadarkan umat akan pentingnya sebuah perayaan Ekaristi bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih kepada Ibu Narsi yang telah memberikan jawabannya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bahwa setelah kita mendengar apa yang menjadi rancangan tindak lanjut dari kita semua tadi, jadi dari saya sebagai tim fasilitator mengajak kita semua supaya apa yang telah disepakati bersama pada kegiatan katekesi ini itu bisa kita wujud nyatakan atau bisa implementasikan sebagai bentuk dari bukti nyata dari rancangan tindak lanjut dari katekesi pada kesempatan ini. Oke, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, berikutnya saya minta dua orang dari kita untuk membawakan doa permohonan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa dan memohon kepadamu. Kami sering tidak sabar untuk mendapatkan jawaban dan harapan atas doa-doa yang kami panjatkan. Kami sering kali marah dan menjadi putus asa karena harapan kami tidak pernah terwujud. Ampunilah diri kami ya Tuhan, dan ajarilah kami agar tetap bisa bertekun dan memaknai Ekaristi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi kita semua yang berada di sini. Semoga dengan katekesi ini mengadarkan kita bahwa betapa pentingnya Ekaristi tersebut. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki kami dan bersama kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari jahat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebelum menerima berkat penutup dan juga ada penutup,
ada satu penyampaian dari saya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua yang rela meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti katekese pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Oke, marilah siapkan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas segala penyertaan sepanjang kegiatan katekese kami pada malam hari ini. Kiranya ya Tuhan, dengan katekese kami pada kesempatan ini menyadarkan kami akan pentingnya mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari. Bantulah kami untuk bisa mewujudkan untuk memaknai Ekaristi dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami sampaikan doa ini lewat pengataran Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih pasti membantu, kasih pasti memaafkan, kasih pasti berarti, kasih-Mu Tuhan. Ajarlah kami ini saling mengasihi. Ajarlah kami ini saling mengakui. Ajarlah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh